Fucking come on, man. They're better off without you. Nggak pakai banyak bacot, langsung aja kita masuk film actionnya untuk Baku Hantam. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kota kecil yang ada di Amerika. Sebagian besar penduduk di kota ini diketahui menjadi para pecandu karena maraknya para pengedar yang berkeliaran. Setelah itu, kita diperlihatkan kepada seorang sheriff bernama Mike. Saat itu, Mike mendapati jika anaknya sudah terbujur kaku karena mengalami overdosis akibat barang haram. Kemudian, adegan beralih kepada seorang pria bernama John. Saat itu, John baru saja membeli beberapa minuman untuk pacarnya yang bernama Ruby. Dan di sini kita diberitahu kalau John dan Ruby ini merupakan seorang pecandu yang sudah sangat ketergantungan. Pada suatu hari, terlihat John dan Ruby sedang bersantai di teras depan rumahnya. Di sana Ruby merasa kalau mereka harus segera menghentikan kecanduannya dan hidup normal seperti yang lainnya. Ia juga menjelaskan kalau ia sangat ingin menikah dan punya anak serta hidup normal bersama dengan John. Setelah cukup lama berbincang, kini mereka pun memutuskan untuk menjauhi barang haram yang selama ini merusak kehidupan mereka. Meskipun mereka tahu jika hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Kemudian mereka membuang semua barang dan juga peralatan yang biasa mereka pakai untuk mengkonsumsi barang tersebut. Di hari-hari berikutnya, terlihat mereka yang masih bisa menahan, namun lama semakin lama, mereka pun mulai merasakan efek yang sangat menyakitkan. It feels like nothing is what it used to be. Suatu waktu, Ruby yang sudah merasa tidak tahan lagi berencana untuk kembali membeli barang haram tersebut. Namun, hal tersebut dihentikan oleh John yang pada saat itu meyakinkan Ruby kalau mereka pasti bisa melewati semua ini. Stop! What I do? No! Okay, I'll let you out. Don't pressure me! No! Setelah 3 minggu lamanya, mereka berhasil melewati semua itu dan saat itu terlihat Ruby yang mendatangi sebuah gereja. Sementara John pergi ke toko perhiasan untuk membeli cincin pernikahan. Setelah membeli cincin tersebut, John tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Elvis. Dan diketahui jika Elvis lah yang selama ini menjual barang tersebut kepada John dan juga Ruby. About that myself? No. No, you don't. I need you to stay away from me. Lalu, di sisi lain, kita diperlihatkan kepada para gangster yang menguasai peredaran di kota tersebut. Dan para gangster itu dipimpin oleh seorang pria bernama Coyote. Beberapa hari kemudian, terlihat John dan juga Ruby yang pergi ke rumah keluarga Ruby. Saat itu, mereka berencana untuk memberitahu keluarga Ruby jika John dan Ruby akan segera menikah. Sesampainya mereka di sana, mereka langsung disambut baik oleh paman Ruby yang bernama Peter. Tak lama setelah itu, saat keluarga Ruby berkumpul untuk makan bersama, Ruby mengatakan kalau ia akan segera menikah. Saat itu, ibu kandung Ruby sempat kecewa karena seharusnya John meminta izin dulu kepada dirinya. John pun langsung minta maaf kepada sang ibu dan ia berjanji jika ia akan menjadi suami yang baik untuk Ruby. Not asking permission. This to the happy couple. Di hari-hari menjelang pernikahan, John mengajak Ruby untuk bersenang-senang terlebih dahulu sampai di suatu kesempatan Ruby mengatakan kalau ia sangat ingin dibaptis sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Keesokan harinya, terlihat John yang akan pulang ke rumah sementara Ruby akan menyusul dan sekarang masih di rumah ibunya. Sesampainya di rumah, John dibuat kaget karena di sana sudah ada Elvis yang saat itu mengatakan kalau ia mempunyai barang baru yang pastinya disukai oleh John dan juga Ruby. Namun, dengan emosi John mengatakan jika ia akan menghajarnya jika berani menawari lagi barang haram tersebut kepada John ataupun Ruby. Setelah itu, Elvis pergi dari rumah John dan ia tanpa sengaja berpapasan dengan mobil Ruby di jalan. Saat
Saat itu, Elvis berbohong dengan mengatakan kalau John telah memesan barang baru kepadanya. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Ruby sangat kecewa karena ia merasa dibohongi oleh John dan menyangka kalau John diam-diam masih menjadi seorang pemakai. Selain itu, Elvis juga memberi barang haram baru kepada Ruby secara gratis karena selama ini Ruby adalah pelanggan terbaiknya. Pada saat Ruby sampai di rumah, John bertanya kenapa Ruby yang bertingkah aneh padahal besok adalah hari pembaptisan Ruby. Namun saat itu Ruby nampak menutupi semua permasalahannya lalu mengatakan kalau semuanya baik-baik saja. Keesokan harinya, saat John menghampiri Ruby di teras rumah, ia begitu syok karena Ruby telah tewas akibat overdosis. Dan hal ini tentu membuat John sangat bersedih mengingat besok lusa adalah hari pernikahan mereka. Setelah itu John tetap membawa Ruby untuk dibaptis karena itu merupakan permintaan terakhir dari Ruby. Father, the Son, and the Holy Spirit. Saat itu, John menolak untuk dibaptis lalu mengatakan kepada pendeta jika ada beberapa dosa yang akan ia lakukan sekarang. Kemudian John pulang ke rumah untuk mengambil persenjataan karena John berencana untuk membalaskan dendam kepada Elvis. Namun karena John tidak mempunyai senjata apa-apa, ia pun akhirnya hanya membawa sebuah alat tembak paku otomatis. Lama setelah John pergi, tiba-tiba datang Sheriff Mike bersama anak buahnya. Rupanya, Sheriff ini sudah mendengar kematian pacar John dan ia tahu kalau John pasti akan melakukan balas dendam. Namun sayangnya, pada saat itu Sheriff tidak menemukan John karena John sudah pergi dari rumahnya. Pada malam harinya, terlihat John langsung mendatangi rumah Elvis dan saat Elvis akan membuka pintu, tiba-tiba setelah Elvis terpojok, John menyuruh istri dan juga anak Elvis untuk segera pergi dari rumah itu. John bertanya kepada Elvis mengapa Elvis memberikan barang haram itu kepada Ruby. Saat itu, Elvis mengatakan kalau ia mempunyai target penjualan yang mana dalam sebulan ia harus menjual 1 kilogram barang haram. John bertanya dari manakah barang haram itu, namun awalnya Elvis tidak mau memberitahu sampai akhirnya John harus terus menyiksanya. Karena sudah tidak kuat lagi, Elvis pun mengatakan kalau barang haram itu ia dapat dari seorang bandar bernama Darius. Setelah tahu nama Darius dan lokasinya, John pun langsung menghabisi Elvis. Okay. Picked up my gear in Columbus, the Brown Hotel, different room. John lalu mencuri beberapa senjata milik Elvis. John pun bergegas mendatangi sebuah hotel karena dari informasi yang diberikan Elvis jika Darius tinggal di sana. Ketika sudah di dalam, John langsung masuk dan menghajar tangan kanan Darius. Setelah itu, Darius bertanya apa yang diinginkan oleh John. John menjawab kalau ia akan menghabisi semua pengedar yang ada di kota ini. Kemudian, Darius mengatakan kalau sebenarnya ia juga ingin berhenti dari bisnis ini. Namun, sayangnya bos Darius tidak akan membiarkan Darius berhenti. Kemudian John bertanya siapa dan di mana bos Darius itu. Namun, belum sempat Darius menjawab, tangan kanan Darius mengatakan kalau Darius tidak boleh membocorkannya. Karena hal itu, John pun langsung menembak kaki tangan kanan dari Darius. Just shut up. Sampai pada akhirnya Darius mengatakan kalau bosnya bernama Coyote yang sekarang tinggal di sebuah desa terpencil. Saat itu, Darius juga mengatakan kalau John sebaiknya segera menghabisi Coyote sebelum Coyote membunuh dirinya. No.
Tak lama kemudian terlihat Sheriff dan satu anak buahnya yang tengah pergi menuju hotel tersebut. Setelah sampai, mereka mendapat kabar tentang kekacauan yang dibuat oleh John. Sesampainya di sana, Sheriff ini mencoba menginterogasi tangan kanan Darius di dalam sebuah ambulan. Karena si tangan kanan Darius ini tidak mau menjawab, Sheriff pun langsung sedikit menyiksanya sampai pada akhirnya si tangan kanan ini mengatakan kalau John sedang menuju markas Coyote yang berada di sebuah desa terpencil. John pun akhirnya sampai di dekat markas Coyote. Sebelum melakukan penyerangan, John terlebih dahulu memantau pergerakan mereka. Saat itu terlihat Coyote yang sedang menghabisi salah satu anak buahnya yang dianggap sebagai pengkhianat. Sementara di bawah markas terlihat satu mobil yang hendak mengirim barang sampai ketika John berhasil menghentikan mobil itu di tengah perjalanan. Tanpa ragu, John langsung menghabisi sopirnya lalu menaruh beberapa granat sampai akhirnya mobil itu pun meledak. Setelah itu, John masuk ke area markas melalui jalan belakang dan langsung membantai mereka semua satu persatu anggota anak buah Coyote. How sweet the sound. I was blind, but now I see. Saat John berhasil menunjukkan Coyote, ternyata John sudah kehabisan peluru sampai akhirnya terjadilah baku hantam antara mereka. Coyote pun memilih kabur ke dalam hutan dan kemudian John mengambil senjata yang tergeletak di sana lalu segera mengejar Coyote. Tak lama dari itu, Sheriff datang bersama satu anak buahnya sementara John dan Coyote masih terus kejar-kejaran di dalam hutan. Setelah berjam-jam di sana, Coyote menghubungi bos besar yang selama ini bekerja sama dengan Coyote. John sangat terkejut karena dalang dari semua peredaran di kota ini adalah orang yang ia kenal. Dan tiba-tiba saja Sheriff datang dengan pistol ke arah John. Santa Claus, bitch. Saat itu, Sheriff meminta kepada John untuk menghentikan semua kebrutalan ini lalu ia akan menanganinya. Namun, ketika John sudah mulai luluh, tiba-tiba saja datang satu anak buah Coyote yang langsung menembak anak buah Sheriff. Sementara Coyote terpaksa Sheriff tembak karena mencoba melawan. Lieutenant? Kemudian John membawa anak buah Sheriff untuk segera keluar dari hutan lalu minta tolong kepada warga setempat yang melintas untuk mengantarkan anak buah Sheriff ini ke rumah sakit. Sementara itu John akan mendatangi dalang dari semua peredaran yang ada di kota ini. Singkat cerita, akhirnya John bertemu dengan dalang di balik semua ini yang ternyata orang tersebut adalah Peter atau paman dari pacar John. Saat itu John benar-benar tidak menyangka jika Peter yang dianggapnya sebagai orang baik ternyata adalah bandar terbesar. Peter mengatakan kalau semua ini ia lakukan untuk menghidupi anggota keluarga Ruby, yaitu keluarga dari pacar John. Sampai di suatu kesempatan Peter diam-diam mengambil senjata lalu terjadilah hal ini. Ketika Peter sudah terpojok, John pun segera memasukkan barang haram itu ke tubuh Peter agar Peter merasakan apa yang dirasakan oleh Ruby pacarnya. Dan di akhir film, setelah Peter tewas, John mendatangi si pendeta karena sekarang John ingin dibaptis di sungai yang sama seperti dengan Ruby. Dan akhirnya alur cerita film ini pun usai. Loved ones will be waiting for us where the river meets the sea.